akhirnya kamu dituntut oleh manajemen gitu ya, karena kamu dianggap ngambil job tanpa pemberitahuan kepada dia. Padahal job yang kamu ambil itu juga nggak ada duitnya. Sebenarnya gini, kalau misalnya dari aku, dia tahu aku ambil job itu. Kamu udah kasih tahu ya? Udah pamitan juga. Makanya aku bingung. Kalau misalnya lihat dari somasinya tuh ya, dia bilang aku nggak pamitan. Padahal aku udah pamitan dan aku ada buktinya, Kak. Kamu ada buktinya? Ada buktinya, screenshotannya, chatnya semuanya. Dan dia pun kemarin datang ke eventku dan ada fotonya dia datang ke eventku juga. Makanya aku bingung, kok bisa ya dia Nuntut gitu. Tiba-tiba? Iya. Gitu. Bukannya ngomong aja kayak apa, ngasih tahu gitu awal-awalnya nggak? Dan sebelum ini semua terjadi, aku udah sempet ngobrol secara telepon gitu sama dia. Kak, bisa nggak ya ini diganti? Minta damai secara personal gitu. Ya, kamu bercerita aja kayak masih berkaca-kaca gitu. Nah, yang bikin kamu kesel banget tuh apa? Dia teman lama atau baru sebelumnya? Dibilang lama sih nggak lama banget. Cuman aku tuh keselnya karena aku udah nganggep dia kayak kakak sendiri, abang sendiri. Awal pertemuannya gimana kalian itu? Ini maybe lucu ya buat kalian, tapi sebenarnya pertemuannya pertama kali. Aku itu lagi live TikTok kan. Terus ada yang komen tuh, aku suka baca-baca komen kan. Kak, mau nggak live bareng anjing saya gitu? Konten bareng anjing saya gitu. Terus saya mikir, oh lucu juga nih, boleh nih. Karena saya suka bikin konten, Kak. Aku bilang, boleh. Kita konten bareng aja yuk, boleh. Dia nanya, Kak Zoe mau dibayar berapa? Aku bilang, gak usah dibayar, gak apa-apa. Yang penting kontennya jadi. Baik ya kamu ya? Collab aja gitu? Iya. Terus karena dia melihat aku ternyata juga artis DJ di Indonesia dan juga di Kambodia. Di sini aku sudah punya link, di Kambodia juga udah punya link. Dia bilang sama aku, oh aku bisa kenalin kamu ke Eropa nih. Itu janji dia? Itu janji dia. Dia iming-iming aku ke Eropa, ke Amerika gitu. Tapi aku bilang sama dia, boleh kita di Eropa, tapi Eropa aja. Yang di sisi sana aja, jangan di Indonesia. Jangan di Kambodia, karena Kambodia sama Indonesia kan udah punya kamu, aku, ya. karena aku udah ada di sini duluan. Oke, siap. Dia bilang gitu. Terus setelah itu kita itu mau bikin manajemen yang buat nyanyi sebenarnya. Masalahnya gini, di kontrak itu dia mau ngambil semua endorsean aku, semuanya, dan aku sebenarnya nggak mau gitu, Kak. Tapi karena saya nggak mau eksklusif. iya, Saya takut ngambil eksklusif karena saya sudah jadi gitu, Kak. iya betul. Akhirnya saya nggak mau tanda tangan, saya takut. Terus? Dan di saat itu dia marah gitu. Nah, waktu aku lihat itu, Kak, lihat kontraknya lagi itu, Kak, yang lama, Kak. Ternyata kontrak lamanya diganti. Jadi yang kamu tanda tanganin Itu beda. beda dengan yang... Jadi gini, Kak, ceritanya. Sorry ya, Kak, aku nangis nggak apa-apa ya. Apa? Karena ini sebenarnya agak berat buat aku. Ini juga sebenarnya salahku. Dan buat kalian, semoga ini jadi pelajaran juga. Iya. Jadi pada saat itu saya dibacakan kontraknya dulu di Jakarta. Saya baca kontraknya bagus, Kak. Mereka cuma ngambilnya di Indonesia, cuma ambilnya di Eropa, tidak mengambil Indonesia dan Kambodia. Itu punya aku. Semuanya udah oke, bagus banget, Kak. Udah setelah itu saya belum tanda tangan, tapi itu waktu di Jakarta. Belum. Terus? Besoknya saya ada perform di eventnya mereka. Oke. Yang mereka bikin sendiri Oke. itu. Saya tidak dibayar sama mereka juga itu, Kak. Saya cuma datang aja di situ perform sebagai guest star.
Setelah itu besok paginya mereka buru-buru mau pergi balik Jakarta. Di situ saya masih di Bali. Jadi kamu suruh tanda tangan di situ? Mereka suruh saya langsung tanda tangan. Tanpa dibaca? Aku mikir gini. Kamu udah dibacain gitu ya? Pasti sama? Iya, kan udah dibacain, pasti sama. Terus mereka buru-buru. Aku mikir gini, ya namanya juga temen. Kamu percaya? Kamu percaya dia tidak akan mengakali kamu? Aku paraf setiap halaman tanda tangan yang paling terakhir. Oh. Ternyata waktu aku lihat lagi, setelah sekian lama aku baca lagi, semuanya beda, Kak. Kalau artis sakit, ditanggung artis sendiri. Dan itu kontrak, Kak, seumur hidup. Jadi misalnya gini, Kak, kalau kontrak itu habis, kontrak itu bisa diperpanjang oleh manajemen tanpa aku harus tahu. Oke. Wah. Itu buat juga kontraknya, aku kira cuma ngambilnya Eropa kan, Kak. Ternyata mendunia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kita nanti ngobrol lagi. Ngobrol lagi sama Zoe ya. Kita ke bintang tamu kita yang selanjutnya dulu. Ada Gita. Kita lihat dulu profilnya berikutnya.